adik-adik, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Baik semua ya tentunya. Sekarang kita akan memulai ibadah pada saat ini, tapi sebelumnya kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh kakak persilakan. Saat teduh selesai. Adik-adik mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 107 Kristus Bangkit Soraklah. Kristus bangkit soraklah, ha 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 haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbangsa bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Adik-adik sekarang lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk membuka ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami pada saat ini boleh beribadah melalui media YouTube. Tuhan berkati kami agar kiranya bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya. Lalu kita buka dari Mazmur pasal 27 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 27 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 92, Aku Mau Mengerti. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cynthia. Silakan Kak Cynthia. Selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Wah, tidak terasa ya, sudah 1 tahun kita beribadah melalui online seperti ini. Tapi kita tidak usah bersedih adik-adik karena kita masih tetap bisa beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Dan kita masih tetap bisa berjumpa dengan kakak-kakak lain walaupun hanya via Zoom ataupun YouTube seperti ini. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Sudah?
Jika adik-adik sudah buka Alkitabnya, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai kami, agar kami semua dapat memahami firman yang akan kami dengarkan, dan cerita yang akan kami dengarkan bersama-sama. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhannya akan kita dengarkan lewat video yang sudah disiapkan oleh Kak Cynthia. Mari kita tonton videonya bersama-sama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Nah, adik-adik, hari Minggu ini adalah hari yang spesial, karena hari ini adalah hari apa? Hari apa? Hari Paskah. Betul sekali. Paskah itu apa sih adik-adik? Betul, Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya mengalahkan maut. Lalu kalau hari ini Tuhan Yesus bangkit, kapan Tuhan Yesus meninggalnya? Kapan Tuhan Yesus mati adik-adik? Tuhan Yesus mati pada saat di kayu salib. Kemarin di hari Jumat. Jadi hari ini adalah hari ketiga setelah hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya mengalahkan maut. Nah, sekarang Kak Cynthia mau tanya. Adik-adik masih ingat tidak dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi? Siapa sih dua orang yang pertama kali tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Adik-adik masih ingat? Siapa? Betul. Yang pertama kali tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit adalah dua orang perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Mereka berdua ini adalah pengikut Yesus yang setia adik-adik. Yesus sedang dalam duka, Yesus sedang dalam kesusahan, ataupun Yesus sedang senang, mereka tetap hadir. Waktu Yesus disalib mereka hadir, bahkan waktu Yesus sudah mati, sudah dikubur, mereka tetap datang pagi-pagi betul ke kubur Yesus, menengok kubur Yesus untuk meminyaki mayat Yesus. Makanya mereka berdua adalah orang yang pertama kali tahu
kalau Yesus sudah bangkit. Mereka yang pertama menerima kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, waktu mereka berdua ini mendengar Tuhan Yesus sudah bangkit, sebenarnya mereka ketakutan juga adik-adik. Mereka bingung. Kenapa? Karena mereka heran, kemana mayat Yesus? Kok tiba-tiba tidak ada? Kok mayat Yesusnya hilang? Tapi ketika mereka diberitahu kalau Yesus sudah bangkit, mereka menjadi sukacita. Bahkan tidak hanya tahu kabar dari malaikat saja, di perjalanan ketika mereka akan memberitahukan kabar kebangkitan ini, mereka juga bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa jangan takut, karena Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit, dan mereka diminta oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada murid-murid yang lain, dan supaya murid-murid yang lain juga tahu dan mereka akan bertemu di Galilea. Nah, adik-adik, kalau adik-adik menjadi orang yang pertama kali menerima kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bagaimana sih perasaan adik-adik? Tentu senang ya. Walaupun waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita sempat bersedih, tapi kita tidak boleh bersedih lama-lama adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk adik-adik, untuk kakak, untuk kita semua, dan kita untuk itu harus bersukacita adik-adik. Nah, sama seperti Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus, kita juga harus menyampaikan kabar sukacita ini kepada semua orang. Bagaimana ya kita menyampaikan kabar sukacita? Menyampaikan kabar sukacita itu berarti kita menggunakan mulut kita menyampaikan kata-kata, kita berbicara dengan baik adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka anak yang suka berbohong. Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang suka melawan sama orang tuanya. Untuk itu kita tidak boleh berbohong. Kita harus patuh pada orang tua supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa sukacita, yang menyebarkan sukacita kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik mau kan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kabar sukacita dimanapun adik-adik berada? Good. Nah, sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebangkitan Tuhan di hari Minggu Paskah ini. Tuhan, kiranya Engkau mau selalu menyertai kami dan membimbing kami agar kami semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mewartakan kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan selalu menyebarkan kabar sukacita. Ini doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Cynthia. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 90, Yesus Sayang Padaku. Ikutin gaya kakak ya. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita dengan sikap yang sempurna sambil menyanyikan lagu Aku Percaya.
silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah membimbing ibadah kami dari awal hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik layan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati adik-adik layan, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka Tuhan dari sakit penyakit. Tuhan juga kiranya Engkau yang membimbing mereka dan memberkati mereka dalam sekolah mereka Tuhan, dalam ujian-ujian yang mereka lakukan, serta tugas-tugas yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kakak layan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kakak layan, berikan mereka kesehatan dan juga jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan, bimbing dan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, bagi yang bekerja, kuliah, maupun yang bersekolah Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur panjang, dan jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Berkati, bimbing mereka, dan sertai mereka dalam setiap pekerjaan dan kegiatan yang mereka lakukan Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Horeb. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati gereja kami, berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, serta majelis dan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati apa yang mereka kerjakan untuk gereja kami Tuhan, berkati setiap kegiatan yang akan gereja kami lakukan Tuhan, sertai Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, sesuai yang telah direncanakan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati negara ini Tuhan, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, menteri-menterinya, dan staf-stafnya yang lain Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka untuk menjalankan negara ini Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan lancar dan berguna serta bermanfaat bagi negara kami Tuhan. Tuhan, bimbing juga mereka dalam menghadapi pandemi COVID yang sedang berlangsung saat ini. Kiranya Tuhan yang menjauhkan kami semua dari virus COVID Tuhan, agar pandemi ini bisa cepat berakhir dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa dan dapat berkumpul dengan sanak saudara teman-teman kami Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa persiapkan persembahannya lalu titipkan ke mama dan papa. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita menyanyi Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dan istimewa nama-Mu dalam kehidupan
Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna untuk pembangunan gereja kami dan perbuatan kebaikan lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan PA News. PA News yang pertama, kakak akan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah beribadah pada hari ini. Yang selanjutnya, kakak juga mau mengucapkan terima kasih untuk papa dan mama yang sudah mendampingi adik-adik di dalam peribadahan. Lalu kakak juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang telah bertugas. Ada Kak Cynthia sebagai pelayan firman, ada Kak Kesha sebagai doa syafaat kita pada hari ini, dan juga ada Kak Ero adik-adik sebagai gitaris dan doa persembahan kita pada hari ini. Yang kedua, kakak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik dalam hal protokol kesehatan. Jadi adik-adik tetap senantiasa menggunakan masker, lalu mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ingat yang adik-adik, tetap di rumah saja dan jangan berkerumun ya. Lalu yang ketiga, kakak ingin mengingatkan untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa dititipkan ke mama dan papa agar mama dan papa bisa memberikan ke kantor GPIB Horeb atau bisa transfer melalui nomor rekening GPIB Horeb. Nah, poin yang terakhir adik-adik, Pelkat PA GPIB Horeb akan mengadakan perayaan Paskah yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2021, minggu depan loh adik-adik. Nah, untuk perayaan Paskah kita sendiri akan menggunakan media Zoom dan akan berlangsung pada pukul 11. Ditunggu ya adik-adik partisipasinya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, mari kita berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 106, Yesus Bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya, sungguh mulia harinya, haleluya, yang disalib Golgota, haleluya, menebus manusia, haleluya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Begitu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah bersama-sama, walaupun melalui media online ini, tapi kami bersyukur karena kami dapat mendengarkan dan juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan mau memberkati kami semua, agar kami dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan membawa sukacita dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan, dan kiranya Tuhan mau terus menyertai kami dalam tumbuh kembang kami. Ini doa kami Tuhan, dan kami memohon anugerah Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik.
Selamat Paskah, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.